Kalau ada Trans Jatim, lalu nasibnya supir angkot gimana? Bagi masyarakat umum, pertanyaan tersebut kurang relevan. Karena masyarakat menginginkan angkutan yang murah dan nyaman. Di sebagian masyarakat, malah tidak mempermasalahkan murah atau tidak. Sedikit lebih mahal tidak apa-apa. Selama tidak terlalu mahal seperti naik aplikasi online atau taksi. Artinya yang penting terjangkau. Nah, apakah angkot itu masuk kategori murah atau terjangkau? Ya, angkot termasuk murah dan terjangkau. Meskipun ada kasus tertentu di mana oknum supir tertentu bisa menaikkan harga secara tiba-tiba. Dengan alasan sepi penumpang, atau sudah mempercepat laju kendaraan dan langsung ke tempat tujuan penumpang. Dari sini saja sudah berbeda sekali dengan sistem Trans Jatim atau BRT. Di mana tarif yang ditetapkan sudah jelas dari awal. Lalu apakah angkot itu nyaman? Mayoritas jawabannya mungkin akan mengatakan bahwa naik angkot itu kurang nyaman. Angkot itu kalau penumpangnya sepi, maka jalannya pelan. Di titik tertentu akan berhenti agak lama. Ngetem istilahnya. Menunggu barangkali ada penumpang di titik itu. Ini membuat waktu tempuh menjadi tidak pasti. Waktu tempuh yang tidak pasti ini tentu akan membuat orang-orang malas untuk naik angkot. Apakah waktu tempuh Trans Jatim atau BRT lainnya lebih pasti? Tentu. Bahkan ada daftar jadwalnya. Tentu dengan pengecualian, ketika macet, atau ada force majeure, atau hal-hal darurat di luar kendali. Misalnya, kecelakaan dan bencana alam. Dari sisi kenyamanan, tentu saja orang-orang akan lebih memilih Trans Jatim atau BRT daripada angkot. Lalu apakah bisa pola ngetem pada angkot itu dihapuskan? Jawabannya bisa. Sudah ada contohnya. Yaitu Mikrotrans Jakarta dan Wirawiri Surabaya. Yang pada intinya pengelolaan sistem angkot yang dilakukan oleh pemerintah. Di mana angkot atau pengelola angkot dibayar berdasarkan rute. Bukan dibayar berdasarkan jumlah penumpang. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemerintah daerah punya inisiatif program seperti itu? Dan apakah supir angkot mau berkolaborasi dengan pemerintah menggunakan skema seperti itu? Kalau pemerintah tidak punya program seperti itu dan sopir angkot tetap mau konsep lama, maka akhirnya nasib masyarakat juga yang dikorbankan. Dipaksa naik kendaraan pribadi yang melelahkan dan menguras bensin, atau dipaksa naik angkot yang sering ngetem dan tidak nyaman. Kalau masyarakat dirugikan, kenapa pula masyarakat harus peduli nasib para supir? Maka alangkah baiknya para supir atau paguyubannya berdiskusi dengan pemerintah setempat untuk mendorong terciptanya sistem transportasi angkot yang nyaman untuk masyarakat. Yang pada akhirnya juga akan menguntungkan semua pihak, termasuk para sopir angkot.